Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Filah, beberapa hari belakangan ini ramai ya menjadi perbincangan, yaitu tentang videonya dari Mas Gibran, di mana beliau menyebutkan atau isi konten dari video tersebut adalah tentang bonus demografi. Nah, beliau mengutarakan panjang lebar tentang hal ini dan kenapa menjadi alasan disebutnya bonus demografi. Nah, di sini menariknya adalah banyak orang melihat bahwa Gibran ini tidak sesuai dengan kapasitasnya. Walaupun dia memang wakil presiden, mungkin kapasitasnya dalam hal berbicara hal ini yang sama sekali belum pernah disebutnya sebelumnya. Jadi bisa dikatakan hal ini bisa terlihat kalau masyarakat sepertinya malah tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh Gibran. Terbukti dengan dari video itu jumlah like dan dislike-nya sangat timpang, sangat jomplang gitu ya, dimana jauh lebih banyak dislike-nya atau tidak suka. Nah, hal ini tentu saja sangat lazim bila memang Anda familiar dengan tools dari YouTube, di mana di situ bisa dilihat, andaikan konten tersebut disukai oleh banyak orang, tentu saja jumlah like-nya akan jauh lebih besar dibanding jumlah dislike-nya. Nah, khusus untuk video Gibran tersebut, itu jumlah dislike-nya jauh lebih banyak, berlipat-lipat kali lipat. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang sebelumnya Capres tahun 2024 yaitu Anies Baswedan sempat ditanyakan dan memberikan pendapatnya mengenai bonus demografi. Nah, di sini kita akan perbandingkan di mana Gibran dan Anies sama-sama membicarakan masalah yang sama, yaitu bonus demografi. Ya, jadi silakan ditelaah, diteliti, dan silakan didengar bagaimana mereka berdua ini berbicara tentang bonus demografi. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Saat ini Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan. Berada di tengah beragamnya tantangan global, baik itu ekonomi, perang dagang, geopolitik, maupun perubahan iklim yang membawa perubahan di berbagai sektor. Tapi di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang besar, sebagai negara yang menaungi kehidupan 284 juta penduduknya, harus tetap tumbuh, harus tetap lincah, dan adaptif. Teman-teman, tantangan ini memang ada, bahkan begitu besar. Tapi yakinlah, peluang kita juga jauh lebih besar. Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi. Kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa. Kesempatan ini tidak akan terulang, di mana sekitar 208 juta penduduk kita akan berada di usia produktif, di mana generasi produktif, generasi muda memiliki proporsi yang lebih besar, sehingga memiliki pengaruh signifikan dalam menentukan arah kemajuan. Ini adalah peluang besar kita, ini adalah kesempatan emas kita untuk mengelola bonus demografi agar bukan menjadi sekedar bonus, bukan menjadi sekedar angka statistik yang fantastis, tapi justru sebagai jawaban untuk masa depan Indonesia, di mana faktor penentunya ada di teman-teman semua. Karena kita, generasi muda, bukan sekedar bonus, kita adalah jawaban atas tantangan masa depan. Mas tadi bahas masalah ke depan perekonomian. Apa pandangan Mas Anies tentang bonus demografi? Sampai kapan ya bonus demografi ini ya? 2038. Sebenarnya sudah dari 2020 sampai 2038. Jadi kita udah 2 tahun berjalan. 3 tahun berjalan. Ya. Nah, ini bonus ini membutuhkan kalau jangka pendek lapangan pekerjaan yang paling dekat, karena mereka sudah sekolah, mereka perlu lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan ini kenapa penting
untuk melakukan redistribusi pusat-pusat perekonomian Ya. supaya tidak semuanya bergerak ke Jawa dan tidak semuanya bergerak ke Jakarta. Ya. Oke, jadi lapangan pekerjaan, di mana lapangan pekerjaan, industri kreatif itu peluang besar, pariwisata itu peluang sangat besar. Kemudian yang terkait mobility itu peluang sangat besar. Jadi kami melihat itu sektor-sektor yang harus didorong untuk tumbuh. Yang kedua adalah mereka yang sekarang masih berada di dalam sekolah. Ya. Yang dalam sekolah itu arahkan untuk lebih banyak mengambil sekolah-sekolah vokasi. Ya. Dan sekolah vokasinya itu ditingkatkan kualitasnya. Hari ini ya Gus ya, pengangguran terbanyak itu justru lulusan SMK. Ya, betul. Kenapa terjadi? Karena SMK-nya sendiri itu bukan SMK yang membekali dengan baik. Link and match-nya tidak terjadi dengan industri. SMK yang memang membekali baik itu belum lulus udah diantri. Iya. Banyak SMK yang beneran itu kita tahu kan, anaknya baru semester 5 Ya. udah Ya. dikontrak gitu. Nah, ini harus kita bereskan. SMK kita harus berorientasi vokasi yang sesungguhnya. Oke? Ya. Sehingga lulusan itu bisa baik. Jadi yang di dalam itu arahkan lebih banyak ke vokasi, dan vokasinya diarahkan untuk ditingkatkan kualitasnya. SDM jadinya ya. Ya, lalu yang lebih mudah lagi, Gus. Yang lebih mudah lagi itu pada aspek kesehatannya, Gus. Oke. Kita ingin agar anak-anak generasi baru yang nanti masuk generasi Produktif. yang generasi produktif, generasi bonus demografi ini sehat. Ya. Dan itu artinya kita harus seriusi gizi ibu hamil. Benar-benar harus serius. Ini aspek yang nggak boleh terlewatkan. Ya. Nah, di mana itu? Sekarang ini kok daerah-daerah itu tidak ada tekanan untuk meningkatkan gizi ibu hamil, meningkatkan gizi anak usia dini. Itu harus serius. Ya. Sehingga bonus demografi kita ini Ya. untuk generasi yang ke depan memiliki badan yang lebih sehat, otot yang lebih baik, otak yang lebih Ya, baik. Nah, menarik gini, Mas Asdad. Jadi Ya. tahun 74 itu Indonesia sama Korsel itu pendapatan per kapitanya sama. Jadi sama-sama rendah. Pada sekarang Korea Selatan itu 8 kalinya Indonesia. Karena mereka memang tadi itu fokus di SDM dan fokus industri. Jadi ya memang siapapun. Ya, dan kita sebetulnya menargetkan Gus, 2030 itu pendapatan per kapita 10.000 US dollar. Ya. Kalau Mas Anies yakin itu bisa tercapai? Sekarang 10.000 udah US dollar. Bismillah. Saya gini, Bismillah. Mudah-mudahan Indonesia itu seringkali mengecewakan, Mas. Mengecewakan orang yang pesimis. Wah, Jadi kalau ada 10.000 target terus bilang nggak mungkin, insya Allah tercapai kok. Tercapai ya? Ya. Tapi kan Termasuk target elektabilitas. insya Allah. Ya, itulah tadi kita sudah saksikan ya bagaimana dua orang yang sempat kita ketahui yang sama-sama berkompetisi di Pilpres pada tahun 2024 kemarin, di mana mereka berdua yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Anies Baswedan berbicara dengan hal yang sama-sama tentang bonus demografi. Nah, bisa dikatakan kalau dilihat sekilas apa yang dikatakan Gibran itu bukan teknis ya, tapi berbentuk motivasi atau narasi yang bisa membangkitkan atau mungkin warning kalau tahun 2025 atau yang sudah berjalan seperti kata Pak Ipang Wahid semenjak tahun 2020 bahwa Indonesia akan memiliki limpahan atau bonus demografi. Nah, di sini berbeda dengan Anies Baswedan adalah beliau menjawab pertanyaan dari Ipang Wahid tersebut secara teknis, di mana dia menyebutkan step by step-nya sehingga nanti pada saat diperlukan anak-anak muda Indonesia sudah mampu untuk menjalankan apa yang disebut dengan bonus demografi. Karena memang kalau masyarakat produktifnya itu lebih banyak, tapi dia tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki lapangan pekerjaan, terus apa bonusnya gitu loh. Ya mereka akan tetap menjadi masyarakat atau rakyat yang tidak mampu berpikir kreatif atau membuat sesuatu yang menguntungkan dan membanggakan Indonesia gitu loh. Nah, jadi gimana menurut teman-teman, siapa yang lebih cocok, yang lebih pas dan lebih mantap dalam hal berbicara tentang topik bonus demografi? Apakah Gibran Rakabuming atau Anies Baswedan? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya.
Jadi sampai di sini dulu dan project. Belum kami salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.